Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la haula wala quwwata illa billah, ma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tafsir singkat dari surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Tapi sebelum kita bahas, perlu kita ketahui bahawa surat Al-Baqarah ini adalah surat Madaniyah yang berjumlah 286 ayat. Kecuali ayat yang ke-281 itu diturunkan di Mina sewaktu haji wada atau haji perpisahan. Baik, untuk mempersingkat waktu kita bahas sekarang surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Jadi kalau kita buka dalam tafsir Jalalain, maka di situ disebutkan Allahu a'lam bimuradihi. Jadi yang mengetahui tentang makna dari lafaz alif lam mim itu hanya Allah. Meskipun kalau kita lihat dalam tafsir-tafsir para ulama macam-macam. Ada yang mengartikan alif itu Allah, lam itu latif, mim ini, dan lain sebagainya. Ada lagi yang mengartikan bahwa alif lam mim itu ibaratnya peringatan. Ibarat kalau ada seseorang yang pengen ngomong supaya diperhatikan, ngedor pintu dulu. Meja, dok, dok, dok. Ngetok pintu, dok, dok, dok. Jadi orang itu langsung perhatikan, ada apa, ada apa. Atau kalau misalkan ada pengumuman-pengumuman ya di bandara, ding, tung, tung, tung. Jadi kan orang-orang, ada pengumuman, langsung fokus seperti itu. Tapi tetap kembali lagi yang maha mengetahui hanya Allah tentang makna lafaz alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu, kitab ini maksudnya adalah kitab yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La raiba, tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan ya dari kitab yang diturunkan kepada baginda Nabi ini. Fihi, di dalamnya, artinya apa? Bahwa Al-Qur'an, kitab yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hudan, yang mana kitab ini diturunkan tujuannya adalah sebagai petunjuk, menjadi penuntun bagi siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya adalah orang-orang yang mengusahakan diri mereka supaya menjadi takwa, yaitu dengan menjalankan perintahnya, menjauhi segala larangannya, demi menjaga diri dari api neraka. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna, orang-orang yang beriman. Jadi kemudian di ayat yang ketiga ini dijelaskan. Tadi kan disebutkan hudan lil muttaqin, bahwa Al-Quran ini adalah menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, orang bertakwa itu siapa? Nah, dijelaskan alladzina yu'minuna, yaitu orang-orang yang beriman, yang membenarkan bil ghaibi, kepada yang gaib, yang tidak kelihatan oleh mereka, seperti hari kebangkitan, kan belum tampak bagi kita, belum kelihatan untuk kita. Surga, neraka, ya. Intinya yang gaib, mereka itu beriman kepada yang gaib. Terus apa lagi? Wa yuqimunas shalatah, mereka yang mendirikan salat. Artinya apa? Melaksanakan salat sebagaimana mestinya, sesuai dengan syaratnya, rukunnya, kekhusyukannya terjaga, adab-adabnya ketika sholat juga terjaga. Wa mimma razaqnahum, dan sebagian dari yang kami berikan kepada mereka, jadi yang kami anugerahkan kepada mereka sebagai rezeki, kata Allah,
yunfikun, mereka menafkahkan. Jadi mereka membelanjakan untuk jalan mentaati Allah. Jadi apa yang dianugerahkan kepada mereka, rizki yang diberikan kepada mereka, digunakan di jalan Allah, tidak untuk maksiat. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Ini ayat yang keempat. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ, dan orang-orang yang mereka beriman bima unzila ilaika, dengan apa yang diturunkan kepadamu. Jadi maksudnya orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Wa ma unzila min qablika, dan apa yang diturunkan sebelummu. Jadi ada kitab sebelum Al-Quran, yaitu Taurat, Injil, ya, Zabur, ya, yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Mereka juga beriman. Wa bil akhirati hum yuqinun, serta mereka yakin akan akhirat, mereka beriman kepada akhirat. Jadi mereka mengetahui secara pasti. Jadi orang-orang yang bertakwa ciri-cirinya ya tadi itu yang disebutkan. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi di ayat kelima disebutkan ulaika, mereka itulah, yaitu orang-orang yang memenuhi sifat-sifat yang disebutkan di atas, ala hudam mir rabbihim, yang beroleh petunjuk dari Tuhan mereka, wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Artinya yang akan berhasil meraih surganya dan terlepas dari siksa neraka. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.